Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Eka Saputra dengan NIM B1337430222117, Teknologi Radiologi Pencitraan, Program Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Saya berasal dari kelas 1D. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu dan menerapkan ilmu dalam agama Islam. Next. Melalui ilmu, kita mengangkat diri kita yang rendah menjadi seorang yang bermartabat. Sebagai manusia, kita didorong untuk terus meningkatkan diri dengan mempelajari keterampilan baru dan memperoleh ilmu-ilmu baru. Karena dengan ilmu akan mengangkat derajat diri kita lebih tinggi dari orang-orang yang tak berilmu. Dengan adanya ilmu, manusia tidak akan mudah tersesat dalam kebodohan. Ilmu akan menjadi bahan bakar penggerak dalam hidup manusia untuk menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim. Orang yang menuntut ilmu juga akan selalu berada dalam kebaikan dan keberkahan. Bahkan ketika ia dalam perjalanan pulang setelah menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa ta'amul niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dengan orang-orang yang diberi ilmu mendapat derajat dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyuruh seluruh umat muslim berjihad di jalan perang. Jalan lain berjihad dapat dilakukan dengan cara lain selain perang, yakni menuntut ilmu. Ilmu tidak harus dibiarkan begitu saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah ilmu dalam Islam terbagi menjadi tiga, yakni mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan. Mempelajari seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukumnya adalah fardu bagi setiap muslim. Mengamalkan juga harus dilakukan karena ilmu yang tidak diamalkan adalah ibarat pohon yang tanpa buah. Ilmu sudah dipelajari akan sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali. Setelah mengamalkan, disempurnakan dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tujuannya agar dapat membedakan yang benar dan yang salah dalam kehidupan karena ilmu hakikatnya adalah kebenaran. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Kemudian, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut, yaitu 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah
tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap. Dengan demikian, harus dilakukan pengkajian fenomena alam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan alam dalam konteks mempertebal iman, takwa, dan sikap rohaniah kepada Tuhan dengan berbicara pada sejarah bagaimana kejayaan Islam dalam pengusahaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan hingga sekarang adalah merupakan kesinambungan dan perubahan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.